Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Christian Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Juni 2025, hari Rabu. Kita dapat banyak sekali news hari ini ya teman-teman, jadi mungkin akan sedikit lebih cepat. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini akan ada Presiden Trump yang speech, teman-teman. Lalu ada beberapa data penting lainnya dari Amerika Serikat yaitu Core CPI and CPI Inflation. Data tentang inflasi ini sangat-sangat penting. Kalau kita lihat dari forecast-nya, diprediksi inflasi CPI secara year on year akan naik dari 2,3 menjadi 2,5%. Dan data Core CPI-nya itu diprediksi naik dari 2,8 menjadi 2,9 secara year on year. Kita akan lihat nanti datanya rilis jam setengah 8 malam. Terus ada data crude oil inventory jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi beberapa data tersebut akan mempengaruhi kondisi dari market. Sedikit review data kemarin, ada beberapa data dari Inggris dan juga Jepang. Overall sih menunjukkan bahwa kondisi saat ini masih cenderung oke ya di tengah-tengah ketidakpastian dari market, terutama dari pasar Jepang dan juga Inggris. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin ada short term energy outlook. Kalau kita lihat dari kondisi market, Bitcoin sudah achieve target kita kemarin yaitu di 109, bahkan naik lebih tinggi ke 110. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin liquidation heat map-nya, saat ini kondisi Bitcoin memang sangat wajar bila setelah mengambil likuidasi di atas, ya harus ada koreksi-koreksi terlebih dahulu. Kalau yang aku perhatikan di sini, level koreksi kuatnya itu bisa ke kisaran 108 ribuan. Jadi di sana ada buyer yang udah nunggu, sementara dari harga saat ini sampai ke beberapa level di bawahnya itu sangat kecil volume. Kemungkinan kalau seandainya Bitcoin koreksi bisa ditunggu di kisaran harga 108 ribuan gitu. Dan untuk resistance saat ini yang kuat untuk Bitcoin yaitu di kisaran level all time high-nya di 111 ribu US dollar gitu. Jadi kondisi dari market overall seperti itu. Menurut saya ini data yang cukup baik ya untuk kondisi dari pasar. Kemudian kemarin dari aktivitas trader yang pasang short squeeze itu kemarin kena likuidasi sekitar ini 380 juta ya. Paling banyak yang kena short squeeze impact daripada kenaikan Bitcoin yang lumayan baik. Kemudian aku perhatikan juga Bitcoin dominan sudah turun, teman-teman 2%. Jadi ini lumayan untuk kenaikan beberapa altcoin. Ethereum kemarin performansnya bagus dan beberapa altcoin lain seperti Chainlink juga turut mendominasi pasar gitu. Nah, sedikit data juga ini diambil dari Alpactral ya di bulan Juni. Ntar dulu kita coba zoom. Ini kita bisa zoom. Teman-teman lihat ya data di bulan Juni itu menunjukkan bahwa kondisi performance dari altcoin itu cukup positif. Altcoin performance itu yang garis warna biru ya di sini. Jadi kelihatan kalau dia berada di posisi merah, ini berarti kita tengah berada di old season. Dan saat ini performance dari beberapa altcoin sudah menunjukkan indeks yang bagus, ya, yang berarti teman-teman jangan lupa untuk profit taking di beberapa altcoin yang sudah mengalami kenaikan. Karena biasanya setelah fase old season berakhir, kecenderungan market mungkin akan koreksi. Seperti itu. Kalau kalian perhatikan, setiap bulan Juni ini kelihatan cukup positif ya. Atau sepanjang bulan Juni pergerakan dari altcoin cenderung lebih positif. Jadi bisa dibilang ini adalah momentum yang cukup menarik bagi teman-teman untuk yang trade di altcoin gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan momentum, bukan ketinggalan sih, jangan sampai ketinggalan untuk profit taking. Seperti itu. Jadi buat yang udah entry. Sementara dari data inflow pada Bitcoin dari produk ETF ada 386 juta US dollar yang masuk. Ini datanya udah mulai positif lagi, padahal di hari kemarin kita mendapatkan outflow ya teman-teman. Namun sekarang udah balik positif, which is ini indikasi yang baik untuk akumulasi dari produk Bitcoin Spot ETF. Sementara dari Ethereum masih terus mendapatkan inflow yang masuk. Ini juga bisa di note nih, Ethereum belakangan ini banyak sekali akumulasi yang masuk gitu. Mungkin
setelah Ethereum melakukan rekonstruksi ya dari mereka punya foundation ya kan, ada banyak karyawan yang di replace, yang diganti, dan ya bisa dibilang kepercayaan investor nampaknya kepada Ethereum juga naik. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Donald Trump, kan dia banyak mengakumulasi Ethereum. Entah apa maksudnya, tapi ya itu adalah salah satu hal yang juga teman-teman bisa note. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, toko kripto masih ada campaign ke-14 ya. Teman-teman boleh ikutan. Jadi masuk aja ke aplikasi toko kripto kalian. Di sini ada ke-14 di menu home-nya. Kemudian teman-teman bisa mainin permainannya, teman-teman. Jadi permainannya itu simple. Teman-teman itu cuma diminta buat klik-klik aja ya, atau tap-tap layar aja selama 30 detik. Nah, ini teman-teman tinggal tap-tap aja. Kemudian kumpulin bonusnya atau kumpulin poinnya sebanyak-banyaknya sampai campaign berakhir. Ada hadiah total sampai 40 juta rupiah yang akan dibagikan. Ya, jadi bisa banget teman-teman ikutin campaign tersebut. Siapa tahu teman-teman berpeluang mendapatkan rewardnya gitu. Jadi selama campaign ini masih berlangsung, teman-teman yang pengen daftar untuk toko kripto masih bisa ikutan. Ya, link pendaftarannya ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan lihat beberapa berita yang lain, teman-teman. Ada perusahaan miner ya, yaitu yang di backup oleh keluarganya Trump, itu dikabarkan baru saja melakukan pembelian lagi atau akumulasi lagi pada Bitcoin. Namanya adalah ABTC Strategy. Nah, ini dia baru aja melakukan pembelian sekitar 215 Bitcoin ya, teman-teman. 215 Bitcoin, dan total sekarang dia sudah punya sekitar 60.000 Bitcoin. Gitu, perusahaan miner tapi tetap beli Bitcoin. Lalu ada US, kabarnya mengkonfirmasi bahwa perbincangan terkait dengan apa namanya, dengan Cina ya, untuk tarifnya itu berjalan baik, tapi belum ada pernyataan resmi sebenarnya. US Commerce Secretary Howard Lutnick mengkonfirmasi bahwa perbincangannya dengan Cina di Inggris selama 2 hari lalu ya, di kota London, itu dikabarkan berbicara ataupun berakhir positif, di mana ada beberapa deal yang terjadi untuk ekspor dan import Amerika Serikat dengan negara Cina gitu. Dengan kemarin ada good news tersebut, pergerakan dari indeks dolar lumayan naik ya teman-teman, 0,07. Ya, ada kenaikan lah gitu. Tapi kalau mungkin ceritanya berbeda, let's say ada ketegangan lagi, mungkin aja dolar bisa merosot gitu. Tapi ini katanya positif. Kita tunggu aja, mungkin beritanya akan rilis hari ini atau besok ya, terkait dengan gimana sih kelanjutan dari perang tarif ini. Semoga dramanya nggak terus berlanjut-lanjut ya. Karena kedua belah negara ini juga sekarang sebenarnya sedang berjuang. Amerika Serikat berjuang menghadapi defisit, di mana menurut neracanya jumlah pemasukannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran gitu. Sementara dari Cina itu baru mencoba buat pulih dari kondisi stagnansi impact atau pasca dari pandemi, di mana properti mereka kan bermasalah, artinya perusahaan-perusahaan properti mereka bermasalah, banyak yang gagal bayar juga ya. Jadi Cina ini beberapa kali sudah melakukan stimulus. Nah, perang dagang ini dapat memperburuk keadaan. Jadi kedua belah negara sepertinya memang seharusnya berdamai seperti itu. Lalu dari berita yang lain adalah dari Paul Otkin, dikabarkan bakalan membuat pengecualian untuk regulasi DeFi. Nah, Paul Otkin sendiri ini adalah ketua SEC, yang mana dia melihat bahwa perkembangan pada DeFi ini tidak bisa disamakan dengan centralized finance, di mana ada beberapa hal yang harus mendapatkan pengecualian seperti itu. Jadi bisa dibilang secara umum kalau kita melihat dari beritanya ini adalah Paul Otkin mencoba untuk membuat regulasi seminimal mungkin untuk project DeFi supaya tidak sampai menghalangi inovasi gitu. Jadi ini berita yang bagus untuk produk-produk DeFi. Lalu dari berita yang lain adalah Scott Bessent, yaitu Menteri Keuangan Amerika Serikat saat ini, dikabarkan muncul namanya sebagai salah satu calon pengganti Jerome Powell yang bakalan tutup masa baktinya itu di bulan Mei 2026.
ya. Jadi tahun depan. Tapi namanya udah muncul ya Scott Bessent sebagai salah satu calon penggantinya Chairman Jerome Powell gitu. Jadi ya itu kita akan lihat seperti apa peluangnya ke depan. Kemudian Senator Cynthia Lummis menyerukan untuk merevisi undang-undang pajak yang tidak adil dan menargetkan Bitcoin dan aset digital lainnya. Bitcoin dan aset digital termasuk sasaran yang tidak adil karena aturan pajak yang cacat. Ini juga bagus, semoga ada pergerakan yang nyata. Kemudian ini data dari apa nih? ARK ya, dari ARK Invest teman-teman terkait dengan performance Bitcoin pada bulan Mei kemarin. Jadi kalau kita lihat dari kondisinya memang saat ini kesulitan penambangan Bitcoin terus mengalami peningkatan, which is ini sinyal bullish ya, karena miners itu harus dijaga, jangan sampai minersnya rugi. Karena Bitcoin kalau minersnya sampai rugi parah, banyak miners yang tutup, otomatis akan mempengaruhi ekosistem Bitcoin secara keseluruhan. Jadi miners ini wajib nggak boleh dikasih rugi. Caranya gimana? Harga Bitcoin nggak boleh drop. Itu aja. Terus dilihat dari network usage, overall sih ada peningkatan ya yang luar biasa transaksi pada Bitcoin itu sendiri. Kemudian dari long term holder supply juga menunjukkan ada peningkatan jumlah holder, di mana transaksi Bitcoin di exchange makin lama makin turun. Ya, ini berimpact kepada banyaknya holder yang masih pegang Bitcoin dan sejauh ini sih punya potensi bullish yang cenderung oke gitu. Kemudian dari short term holder pada Bitcoin pun juga biasanya melakukan swing trading ya, sehingga momentum untuk hold Bitcoinnya agak sedikit lama sehingga mengurangi seller-seller atau selling pressure secara jangka pendek. Dan sejauh ini sih performance Bitcoin di bulan Juni juga masih cukup oke, meskipun memang ada anomali yang terjadi pada beberapa aset kelas yang seringkali tidak berkorelasi kepada pergerakan dari Bitcoin. Contohnya itu kayak S&P 500 dan juga gold yang seringkali berlawanan gitu. Jadi dilihat dari data saat ini memang menunjukkan beberapa data yang positif, tapi juga penuh dengan ketidakpastian ke depannya seperti apa. Lalu Polymarket bekerja sama dengan X. Polymarket ini by the way adalah project yang merupakan decentralized voting gitu ya. Di mana di dalamnya tuh kayak ada apa namanya, penyajian voting gitu, di mana orang-orang bisa menghadirkan vote mereka, bahkan bisa turut betting di dalamnya, jadi berjudi di dalamnya dengan ya bisa dibilang menggunakan platform Polymarket gitu. Dan kalau kita lihat ini adalah kerjasama yang bagus antara Polymarket dan juga X atau Twitter. Kemudian datang dari CEO-nya Tether yaitu Paulo Ardoino, di mana perusahaan Tether muncul namanya di perusahaan ke-19 dengan total aset terbesar atau market cap terbesar. Ternyata Tether ini berasal dari El Salvador, teman-teman. Yang paling tinggi saat ini masih ada Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, dan ya ini Tether muncul, teman-teman. Jadi memang industri stablecoin itu industri yang paling menguntungkan ya saat ini. Banyak sekali yang ya bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang meluncurkan stablecoin mereka sendiri karena memang seuntung itu. Teman-teman, ini sebuah berita tentang penyelesaian kasus dari Javier Milei, presiden dari Argentina, yang mana kemarin itu sempat kena kasus karena dia kayak mention token Libra, dan token Libra seketika menjadi token scam, rug pull ya, dan presidennya itu kena kayak kasus gitu, ya impact daripada dia sempat nge-tweet di Twitter gitu. Dan ya impactnya akhirnya Javier Milei dituntut dan menjalani proses pengadilan karena mungkin ada investor yang dirugikan impact daripada kejatuhan dari Libra. Dan ternyata sekarang kasusnya sudah ditutup, Javier Milei dinyatakan bebas ya, jadi dinyatakan tidak bersalah terkait dengan kasus tersebut. Ini juga ada data dari A16Z Crypto, stablecoin A1 1 billion user onboarding opportunity. Jadi dari data ini merupakan data yang mengukur kondisi dari makroekonomi secara keseluruhan. Ya, di mana data ini kalau kita perhatikan dari kondisi spot market trading volume
untuk bulan atau untuk tahun 2025 ini sudah jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi secara volume kripto secara keseluruhan ya, baik dari altcoin ataupun dari Bitcoin-nya sendiri itu menunjukkan level tertinggi secara volume dibandingkan dengan 3 tahun ke belakang. Sementara kalau kita lihat juga dari data infrastruktur project dari Ethereum dan Tron merupakan sebuah project dengan jaringan paling rame gitu. Dan ada beberapa jaringan lain seperti Solana, Arbitrum, dan Base juga yang support dan juga menyediakan banyak transaksi di platform DeFi-nya. Gitu. Jadi beberapa data tersebut ya data yang positif juga untuk kripto. Lalu dari lokal, kompas.com, Indonesia peringkat 3 adopsi kripto dunia, ungguli Amerika Serikat. Ya, secara persentase, secara jumlah pengguna kripto di Indonesia memang semakin lama semakin meningkat. By the way, ini bukan hanya tentang trader, tapi juga para pencari airdrop, para developer di market kripto, dan juga beberapa aktivitas-aktivitas lain yang juga bisa dilakukan di market kripto ini. Tapi yang pasti adalah ini peningkatan yang luar biasa pada industri kripto di Indonesia. Lalu, dari investor kripto tembus 14 juta. Toko kripto tekankan perlunya peningkatan literasi. Yes, bener banget teman-teman. Jadi belajar kripto itu butuh banyak informasi. Ya, jangan ucuk-ucuk datang betting memperlakukan kripto sebagai judi sehingga kelihatannya jelas-jelas judi gitu. Tebak-tebakan harga naik atau turun tidak. Kita harus belajar tentang literasinya seperti apa, gimana makroekonomi mempengaruhi kondisi mikroekonomi, gimana proyek-proyek kripto itu mempengaruhi seperti apa pergerakan harganya in the long run, bagaimana unlock token sangat berdampak pada pergerakan kripto itu sendiri secara short term ataupun long term. Bagaimana developer yang tidak konsisten membangun proyeknya dapat berpengaruh kepada penurunan performance dari proyek kripto itu sendiri. Bagaimana proyek-proyek baru yang baru listing itu dapat mempengaruhi market. Bagaimana crypto exchange yang baru announce untuk melisting sebuah token bisa mempengaruhi harga tokennya melonjak jangka pendek. Jadi banyak hal yang harus dipelajari dan itu nggak bisa sehari, 2 hari, bahkan sebulan. Teman-teman, saya butuh waktu dari 2019 untuk riset kripto ini sampai akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk mulai trade di 2021. Jadi periode saya belajar itu sekitar 2 tahun sebelum benar-benar terjun. Makanya ya literasi itu sangat penting, teman-teman bisa dapetin di internet, YouTube, artikel, mungkin juga beli buku atau beli kelas, itu it's okay. Semua kesempatan buat belajar harus dimanfaatkan sedini mungkin karena perjalanan atau masa kripto ini nampaknya akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Ya, apalagi sekarang ada kemajuan teknologi, ada regulasi-regulasi yang sudah dibangun. Ini kan berarti industri kripto ini bakalan tetap dijaga gitu. Karena kalau enggak, ngapain mereka bikin regulasi? Ngapain negara-negara itu bikin regulasi yang ketat terkait dengan kripto? Ya karena kripto akan berpotensi dipakai sampai beberapa tahun ke depan. So, ini industri yang wajib banget kamu pelajari terlepas dari apakah banyak altcoin yang scam atau seperti apa. Tapi yang pasti zaman akan terus berubah, inovasi-inovasi baru akan terus muncul. Bitcoin dinilai belum mampu cetak all-time high baru. Nah, ini menurut salah satu laporan dari Bitfinex Alpha, ya, di mana tim analis Bitfinex itu melihat bahwa ada resiko peningkatan koreksi jangka pendek yang semakin lama semakin besar seiring dengan meningkatnya harga dari Bitcoin. Di sini dikatakan sih penurunan tajam pada Bitcoin itu masih berpeluang menuju ke kisaran level ya yang lebih di bawah dari level 109 ya. Jadi koreksi yang terjadi pada Bitcoin secara jangka pendek ini kemungkinan masih akan bisa teman-teman. Kalau dari saya sih melihat support 107 maybe ya. Mungkin juga pembahasan di sini dikatakan bahwa mereka itu melihat bahwa setiap cycles pada pergerakan Bitcoin itu selalu ada penurunan yang cukup dalam gitu. Jadi dikatakan sih untuk investor jangan terlalu FOMO. Kita kan ada tuh fase halving. Setelah halving biasanya setahun 2 tahun baru ada bullish peak ya. Habis itu kita akan koreksi lagi, turun lagi, ada winter, Bitcoin di bottom, and then dia mengulangi siklus yang sama gitu. Jadi pada intinya adalah
yaitu beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Bitcoin surge in buying from US investor terus mengalami peningkatan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang investor Amerika Serikat secara konsisten melalui Coinbase Prime, which is ini adalah platform yang dipakai oleh para big fund ya untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin, itu terus menunjukkan indikasi penguatan secara akumulasi. SEC mungkin saja akan segera approve Solana ETF. Ini prediksinya sih beberapa minggu ke depan ya, coming week, teman-teman. Kita nggak tahu secara pasti tanggalnya kapan, tapi kalau bisa ini akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk market. Oke, kita akan lihat gimana movement dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin overall bertahan di kisaran 109 ribuan. Bitcoin dominance ada sedikit mengalami penurunan, Ethereum performance-nya bagus dan berpotensi recover ya nampaknya buat Ethereum. Next target kita buat Ethereum mungkin ke 3000 maybe ya kan. Menurut saya cukup make sense. Kemudian dilihat dari total tree ada inflow sekitar 80% ya. Dari beberapa aset kelas lain, gold ini masih sideways saja. Lalu S&P 500 overall masih dalam tren bullish meskipun meninggalkan gap yang cukup dalam di bawah. Ethereum, Bitcoin, kripto lainnya juga masih dalam performance yang bagus. Kalau menurut saya sih performance Bitcoin ini mungkin secara jangka pendek masih akan cukup menarik buat kita pantau. Secara volume perdagangan oke, smart money juga oke, dilihat dari time frame 4 jam. Kemudian probably mungkin koreksi-koreksi wajar ya ke area support di sini di 107 ribuan. Kemudian area support kuat untuk Bitcoin baru ada di kisaran 100 ribu dolar gitu. Jadi kita akan lihat gimana performance dari Bitcoin di time frame 4 jam belum ada indikasi pembalikan arah. Overall ini menunjukkan fase konsolidasi jangka pendek saja. Jadi kemungkinan pergerakan Bitcoin akan ya sideways dulu ya. Hari ini kan ada data penting tuh, ada data CPI yang diprediksi bakalan meningkat. Seandainya kalau benar CPI meningkat, waduh apakah dolar juga naik ya? Bisa aja sih dolar naik. Kalau dolar naik, impact-nya ke Bitcoin bisa jadi akan ada koreksi yang lebih dalam pada Bitcoin. Gitu. Tapi nggak tahu lah gimana rilis data nanti. Ya, seandainya kalau inflasi ternyata nggak naik, let's say sama kayak bulan lalu, bisa aja market akan ngepam lagi, teman-teman. Karena merespon sentimen yang positif. Seperti itu. Jadi intinya Bitcoin dikit lagi create new all time high. Semoga bisa achieve overall secara performance ini bagus, volume, smart money, structure Bitcoin juga ini masih dalam potensial bullish ya teman-teman. Jadi dari saya sendiri sih melihat ini masih cukup oke, masih cukup bagus sejauh ini. Semoga aja memang bisa terrealisasi sebelum akhir tahun 2025. Semoga Bitcoin sudah bisa capai 120.000, mungkin bisa di atas level tersebut gitu. Tapi dari saya sih target saya cuma 120.000 aja. Semoga bukan target yang muluk-muluk untuk saat ini ya. Paling gitu aja sih kita mau ngomongin apa lagi pada Bitcoin ya. Ya itu aja deh teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat teman-teman bisa sharing di sini. Siapa tahu teman-teman apa namanya bisa banyak belajar di sini juga karena teman-temannya di sini banyak yang sharing informasi juga. Gitu jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk join di komunitas kita. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.